Kok nggak boleh? Diam. Kamu itu harus banyak istirahat. Baru juga keluar dari rumah sakit, masa langsung kerja? Enggak, ini... Shh, diam. Enggak, ini kan cuman... Gimana, Jan? Lo masih pusing nggak? Lo kalau masih pusing, mendingan kita sarapan dulu, Jan. Lo makan dulu, supaya lo bisa ngobatin rasa hangover lo itu. Karena nggak mungkin juga kan lo pulang ketemu orang tua lo dalam keadaan kayak gini. Yang ada ntar orang tua lo curiga sama lo, ngiranya lo macem-macem dari semalam. Kamu tuh modus banget ya? Udah ngajak aku ke hotel, terus sekarang ngajak aku sarapan. Kamu nggak tahu kepalaku nih sakit banget tau nggak? Pusing. Ampun gue sama lo, Jan. Sumpah. Lo tuh ya, udah gue kasihanin. Lo bukannya bersyukur, lo malah curiga sama gue. Jen, kalau aja gue tahu dari semalam ya, setelah gue bantuin lo malah nganggap gue orang jahat. Sumpah dari semalam udah gue biarin lo di bar. Bodoh amat kek lo mau diapain sama orang lain. Gue nggak peduli. Siapa lo, Jen? Lo kan bukan siapa-siapa gue. Wah ini, Jen. Dasarnya orang baik, dan gue masih punya hati buat nolongin lo. Oh iya, oke. Tapi ini pasti kamu ada maksud nih ke aku nih. Kamu nggak cuma nolongin aku doang kan? Pasti ada maksud terselubung kan? Ada maksud apaan sih maksud lo? Kamu naksir aku ya? Malah ketawa sih. Ya enggak lah, Jen. Gue tuh cuma mau nolongin lo, gue gak naksir sama lo, Jen. Gue tuh cuma paham sama keadaan lo. Maksudnya paham? Ya itu, lo kan ditinggal nikah sama cowok. Sama lah kayak gue. Gue juga ditinggal nikah sama cewek gue. Ya berarti kita senasib dong. Makanya, lo tuh jangan pernah salah sangka sama gue. Ayo Jen, kita pergi. Devan, kamu tuh habis cek CCTV ke arah mobil aku. Iya. Terus gimana? Masalahnya CCTV yang mengarah ke mobil kamu itu rusak. Jadi aku nggak ngelihat apa-apa. Aku jadi makin yakin bahwa memang ada seseorang yang sengaja mau celakain kamu. Kalau kecurigaan kamu tentang Miko itu benar, aku akan cari buktinya. Aku janji. Dan kalau memang terbukti dia pelakunya, aku nggak akan tinggal diam. Ini pasti cintanya aku. Miko yang ngechat aku mau ngajakin ke mall. Kok malah Nisa sih yang ngechat? Ih, males banget. Tapi isinya apa ya? Teh Dara, aku udah pulang sekolah, tapi mampir dulu ke taman. Aku mau ngelukis pakai alat lukis dari Teteh. Aduh, udah keletiknya
Kayak gini aja laporan. Gak jelas banget ih. Kirain teh ada apa. Udahlah. Pokoknya aku gak peduli. Siapa juga yang mau lihat lukisan kamu, Nisa? Hah? Siapa? Yang terpenting buat aku teh cuma Miko, bukan kamu. Tunggu. Kenapa aku nggak manfaatin Nisa untuk nge-push Alia supaya dia menuruti semua kemauan aku? Masalahnya CCTV yang mengarah ke mobil kamu itu rusak. Jadi aku nggak ngelihat apa-apa. Aku jadi makin yakin bahwa memang ada seseorang yang sengaja mau celakain kamu. Kalau kecurigaan kamu tentang Miko itu benar, aku akan cari buktinya. Aku janji. Dan kalau memang terbukti dia pelakunya, aku nggak akan tinggal diam. Ternyata Devante seserius itu nanggepin apa yang udah terjadi sama aku. Padahal aku bukan istri beneran, cuma istri kontrak. Tapi Devan memperlakukan aku seperti istri beneran, dengan penuh tanggung jawab. Devan, kayaknya soal itu nggak usah diperpanjang lagi deh. Maksud kamu? Ya udah cukup sampai di sini aja. Soalnya aku nggak enak sama Kamiko, sama keluarga kamu. Enggak. Aku harus dan aku akan tetap selidikin. Aduh, aku tuh jadi nyesel deh. Keceplosan soal Kamiko, masalahnya jadi panjang kan? Terus itu teh kamu mau ngapain? Ini lagi cek laporan pekerjaan proyek. Ih, nggak boleh. Awas. Kok nggak boleh? Diam. Kamu itu harus banyak istirahat. Baru juga keluar dari rumah sakit, masa langsung kerja? Enggak, ini. Shh, diam. Enggak, ini kan cuman ngecek dikit aja, bukan pekerjaan besar. Udah, apa-apa. Gak bisa, Devan. Emangnya badan kamu gak sakit-sakit apa habis kecelakaan? Kamu nih mikir gak sih? Emang hidup kamu semuanya itu tentang kerjaan doang? Hah? Kamu gak mikirin kesehatan kamu, pikirin diri kamu sendiri. Coba ya nih ya, kamu bayangin ya orang-orang di luar sana nih yang pada sibuk kerja ujung-ujungnya apa? Sakit. Karena gak mentingin diri sendiri, gak tahu waktu istirahat, gak tahu waktu makan, gak bisa ngatur jam-jam semuanya kehidupannya dia. Udah deh, pokoknya kamu diam, istirahat, dibanding nanti kamu sakit. Kamu mau uang yang kamu dapetin dari kerjaan kamu itu malah dibayar buat bayar rumah sakit. Udah. Oke. Ya udah, siap Bu Dokter Galak, aku akan istirahat. Bukan galak ini teh, demi kebaikan kamu juga kok. Terus kalau kamu sakit, yang susah siapa? Aku juga. Tapi cek handphone boleh dong? Boleh. Galak banget sih. Iya, halo Teh Dara. Hai sayang. Nisa. Ya ampun, teteh nyangka pisan lukisan kamu teh ini bagus. Teteh bisa aja. Tapi beneran ya, kamu teh kayaknya punya bakat ngelukis. Menurut teteh ini Maya, kayaknya kamu lebih baik ikut les lukis aja deh.
supaya lukisan kamu teh makin bagus, makin profesional. Tete yakin kamu pasti nanti bisa jadi orang sukses. Iya teh, bisa mau. Pasti kalau ikut les melukis diajarin banyak teknik. Iya, bener. Tapi sebelum kamu masuk les, kamu terus aja belajar, terus aja memodif-modif lukisan kamu supaya apa nanti begitu kamu masuk les, kamu nggak masuk di tahap basic, ya. Pokoknya, Tete ngedukung banget sama Nisa, ya. Gimana paniknya Alia kalau aku kirim foto screenshot ini? Sebaiknya mulai dari sekarang kamu gak perlu bicara yang gak perlu. Mungkin kamu tahu sesuatu. Tapi ada baiknya kalau misalnya kamu pura-pura gak tahu apa-apa. Daripada kamu speak up, nanti malah bikin mama sama Miko marah. Dan itu cuma bakal bawa bumerang ke diri kamu sendiri. Kenapa Alia pergi gitu aja? Apa sekarang dia bener-bener takut sama gue? Apa gara-gara kejadian kemarin? Dia kan hampir celaka. Mungkin aja dia trauma. Dan gak berani macem-macem lagi sama gue. Tapi, kayaknya Alia itu bukan tipe orang yang gampang dikendaliin. Gue tetap harus waspada dan hati-hati. Justru diemnya Alia itu menjadi misterius. Gua harus pantau dia terus. Mas, maaf ganggu. Kemarin Mas lihat gak ya kejadian ketabrakan daerah sini? Tabrakan? Setahu saya sini nggak ada tabrakan, Pak. Oke kalau gitu. Makasih ya Mas. Baik, sama-sama, Pak. Halo Pak. Jadi gimana Reno? Kamu sekarang udah di lokasi kecelakaan kemarin? Terus kamu nemuin apa di sana? Ada CCTV? Saya sudah muter-muter Pak sama polisi Pak. Tapi nggak ada CCTV jalanan Pak. Terus kamu dapat petunjuk lain nggak? Kamu sempat nanya orang-orang di sekitar sana nggak? Saya sudah tanya warga setempat, Pak. Tapi mereka nggak ada yang tahu Pak kejadiannya, Pak. Bahkan mereka baru tahu, Pak, kalau kemarin itu terjadi kecelakaan. Jadi CCTV nggak ada, saksi mata juga nggak ada. Mobilnya gimana? Mobilnya ada di bengkel mana? Mobil ada di bengkel Dharma Auto, Pak. Kenapa ya, Pak Devan? Kalau gitu masih ada harapan. Mungkin ada petunjuk di dashcam mobil Alia. Kamu udah sempet cek kemarin? Iya, saya minta maaf, Pak. Saya nggak sempat ngecek dashcam, Pak. Karena saya fokus ke kabel yang rusak itu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang saya langsung ke bengkel Dharma Auto. Saya akan coba cek dashcam di sana. Pak Devan, biar saya aja Pak yang ngecek, Pak. Bapak kan baru sembuh, Pak. Enggak. Saya harus lihat langsung wajah si pelaku itu. Oke, kalau begitu, Pak. Saya nyusul ya, Pak. Baik. Loh, kamu tuh mau kemana? Aku mau ke bengkel. Ya Allah, baru tadi aku bilang kamu teh nggak boleh ngapa-ngapain. Main laptop di kasur aja nggak boleh, apalagi pergi dari rumah, nggak boleh. Udah, kamu tenang aja. Pokoknya begitu urusan aku selesai, aku langsung pulang, ya? Nggak, pokoknya nggak boleh. Kamu harus istirahat di rumah. Enggak kan, aku udah nggak apa-apa. Aku udah nggak sakit lagi kok, ya? Pertanyaan aku, kamu tuh ngapain
ngapain ke bengkel nih ya? Itu mobil juga masih belum selesai dikerjain. Besok-besok juga bisa, kan tinggal telepon udah selesai apa belum. Kalau bisa udah baru kamu ke sana. Tapi ini penting Alia, aku mau cek dashcam di mobil kamu di bengkel. Karena aku mau cari tahu siapa orang yang mepetin kamu. Maksudnya? Aku curiga bahwa orang di mobil yang kemarin sempat gangguin kamu itu ada kaitannya dengan rem kamu yang disabotase. Kalau enggak, kamu ikut aja sama aku ke bengkel Dharma Auto. Biar kamu bisa ngelihat sendiri siapa yang berusaha nyelakain kamu. Ya udah, aku ikut ya, bentar. Ambil HP. Ya. Gawat. Kalau Devan sampai meriksa dashcam mobil, bisa kelacak orang suruhan gue dari plat nomor mobilnya.